Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurain Lawani, saya dari kelas PGMI 2B. Di sini saya akan membuat video mengenai tiga tokoh dan relevansi dari masing-masing tokoh tersebut. Tapi sebelumnya kita mengetahui apa itu nilai. Nilai adalah sesuatu yang berbentuk abstrak yang bernilai mensifati dan disifatkan terhadap sesuatu, dan ciri-ciri dapat dilihat dari perilaku seseorang yang memiliki hubungan dengan fakta, tindakan, norma moral, dan keyakinan. Menurut Muhmidayeli, pengertian nilai adalah gambaran sesuatu yang indah, yang mempesona, menakjubkan, yang membuat kita bahagia dan senang, serta merupakan sesuatu yang menjadikan seseorang ingin memilikinya. Tokoh yang pertama itu adalah menurut Asy-Syaibani 1979. Pendidikan sebagai lembaga yang sangat strategis dan potensial dan menumbuhkan dan menghidupkan suburkan perilaku moral yang sudah semestinya diarahkan pada pembangunan humanitas. Adapun tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk peserta didik menjadi hamba Allah yang berkepribadian muttaqin, bertanggung jawab, dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Asy-Syaibani mengemukakan bahwa tujuan tertinggi pendidikan Islam adalah mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat. Sementara tujuan akhirat akan dicapai mengembangkan fitrah peserta didik, baik ruh, fisik, kemauan, dan akhlaknya secara dinamis, sehingga akan dibentuk pribadi utuh dan mendukung bagi pelaksanaan fungsi sebagai khalifah fil ardi. Maka kewajiban baginya yaitu mengembangkan segala aspek yang ada pada dirinya melalui belajar, baik dari aspek jasmani, akiliyah. Relevansi pendidikan Islam menurut Asy-Syaibani adalah sumbang ilmu. Asy-Syaibani dalam realisasinya dalam kehidupan sekarang, khususnya dunia pendidikan Islam, sungguh luar biasa, baik dari prinsip tujuan pendidikan Islam, kurikulum yang telah beliau tawarkan, serta metode pembelajaran menyampaikannya. Walaupun dari prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam serta tujuan pendidikan Islam itu baik, namun apabila dalam dunia pendidikan, baik dari pemerintah, lembaga pendidikan, khususnya para peserta didik, tidak mampu menerapkan sesuai apa yang menjadi amanah, tidak lepas dari pemerintah perkembangan zaman, maka tidak ini terrealisasi dengan baik. Begitu juga dengan karakteristik kurikulum pendidikan Islam yang mencerminkan nilai-nilai Islam sebagai program pendidikan Islam yang telah dikemukakan di atas. Tidak hanya menempatkan peserta didik sebagai objek pendidikan, melainkan juga sebagai subjek pendidikan yang sedang mengembangkan diri menuju kedewasaan sesuai dengan konsep Islam. Yang kedua itu menurut Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nama lengkap adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lahir pada tahun 450 Hijriah bertepatan dengan 1959 Masehi. Di Gazelah, suatu kota yang kecil yang terletak di Tus, wilayah Khurasan, dan wafat di Tabsiran, wilayah provinsi Tuwas pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Bertepatan 1 Desember 1911 Masehi. Latar belakang Al-Ghazali sebagai seorang sufi ahli ibadah yang mengemukakan akhlak mulia itu sangatlah mempengaruhi beliau dalam segala pemikiran, termasuk pendidikan. Pendidikan ideal menurut Al-Ghazali ini bukanlah pendidikan yang biayanya sangat mahal, dipenuhi dengan kegiatan ekstra kurikulum atau kurikuler yang menjamin masa depan. Proses belajar fundalai akan tetapi pendidikan membawa anak kecil ini kepada yang menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, melakukan ibadah yang tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya, akan tetapi lebih ke sebuah kebutuhan, karena semua itulah yang akan membawa kepada kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Relevansi pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Tampilan pemikiran Islam Al-Ghazali, pendidikan Islam adalah dunia pendidikan dewasa ini adalah karena kualitas orientasi sistemnya yang secara umum, karena pemikiran sesuai dengan konteks sosial
kultural, penampilan ini merupakan usaha pengubah ekstensi Muslim yang saat ini telah merusak hubungan dengan masa lampaunya. Secara teknis, Al-Ghazali menegaskan bahwa mempelajari ilmu agama harus dimulai sejak dini. Pada umumnya anak usia sejak dini menghafal dasar-dasar agama. Kemudian seiring berkembangnya usia dan interaksi anak, pendidikan dilanjutkan dengan memberikan penjelasan dan pengertian atas suatu materi. Anak didik itu diajak untuk memahami substansi dengan sertai dengan argumentasi rasional. Dan yang terakhir itu menurut Muhammad An-Nauhib An-Naqub Al-Atas, Sayyidina Muhammad Al-Naqub Al-Atas mengonsepkan pendidikan Islam bahwa istilah ta'dib merupakan istilah yang dipakai Sayyidina Muhammad An-Nawib Al-Atas untuk menunjuk arti pendidikan Islam. Ta'dib merupakan bentuk masdar yang dari kata adab bahasa Arab yang berarti memberi adab atau mendidik. Di sini dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan ta'dib dalam terminologi Sayyidina Muhammad An-Nawib Al-Atas secara sederhana dapat dipahami sebagai sesuatu peresaan dan penanaman adab pada diri manusia peserta didik dalam proses pendidikan. Di samping itu, adab merupakan suatu muatan atau kandungan yang mesti ditanam dalam proses pendidikan Islam, melibatkan tindakan untuk mendisiplinkan pemikiran jiwa, yakni pencapaian sifat-sifat baik oleh pikir dan jiwa untuk menunjukkan yang betul melawan yang keliru, yang benar melawan yang salah agar terhindar dari noda dan celah. Berbagai tindakan dan derajat mereka tentang tempat seseorang yang tepat dalam hubungan dengan hakikat itu, dengan kapasitas dan potensi jasmani, intelektual serta ruhaniah seseorang. Nah, itulah 3 tokoh yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.